Pernah gak sih kamu merasa capek banget, tapi pas ditanya capek kenapa, jawabannya bingung. Badan gak lagi kerja keras, aktivitas juga biasa aja, tapi kok rasanya energi kayak terkuras habis? Coba deh kita lihat lagi. Mungkin lelahnya bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari hubungan yang sedang kamu jalani. Ini bukan lelah biasa, ini lelah yang bikin kamu merasa hampa. Bahkan saat lagi nggak ngapa-ngapain. Mungkin kamu sering merasa begitu, tapi selalu menepisnya. Kamu pikir, mungkin aku aja yang terlalu banyak pikiran. Atau mungkin aku yang terlalu sensitif. Hubungan yang menguras energi, atau yang sering disebut draining relationship, itu licik. Dia nggak selalu datang dalam bentuk bentakan, kata-kata kasar, atau perlakuan fisik yang menyakitkan. Nggak selalu sejelas itu. Seringkali dia datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih terselubung. Dia datang dalam bentuk perasaan yang harus terus kamu pendam. Saat kamu ingin bilang sesuatu, tapi mulutmu terkunci rapat, karena takut responsnya akan membuat situasi jadi lebih buruk. Dia datang dalam bentuk pikiran yang gak pernah benar-benar tenang. Kamu terus-menerus menganalisis setiap kata, setiap tindakan, mencoba menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan. Apa aku salah ngomong ya? Kenapa dia tiba-tiba diam? Dia datang dalam bentuk rasa bersalah. Setiap kali kamu ingin jujur tentang perasaanmu, kamu merasa kalau aku jujur, nanti dia marah. Kalau aku jujur, nanti dibilang egois. Akhirnya, kamu memilih diam. Kamu memilih menelan semuanya sendiri demi menjaga kedamaian. Padahal, kedamaian itu semu. Di dalam dirimu, ada badai yang gak pernah reda. Kamu mulai sering bertanya ke diri sendiri, aku yang terlalu sensitif ya? Atau mungkin aku memang harus lebih sabar? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah alarm. Alarm bahwa kamu sudah mulai meragukan perasaanmu sendiri. Padahal, apa yang kamu rasakan itu valid. Capek emosional tuh nyata. Lelah batin itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda ada sesuatu yang tidak sehat dalam dinamika hubunganmu. Anehnya, banyak orang yang sadar berada di hubungan seperti ini, tapi memilih untuk bertahan. Kenapa? Alasannya kompleks, tapi seringkali berakar pada satu hal. Rasa takut sendirian, bayangan harus menjalani hari-hari tanpa dia, di sisi terasa menakutkan. Siapa nanti yang akan menemaniku? Siapa yang akan aku ajak bicara? Takut kehilangan. Kamu sudah menginvestasikan begitu banyak waktu, emosi, dan kenangan. Melepaskannya terasa seperti membuang sebagian besar dari hidupmu. Takut memulai dari awal, proses kenalan lagi, membangun kepercayaan lagi. Rasanya terlalu melelahkan. Akhirnya, kita memilih bertahan di zona tidak nyaman. Hanya karena rasa tidak nyaman itu sudah terasa familiar. Lebih baik bersama iblis yang kita kenal daripada malaikat yang tidak kita kenal. Begitu kata pepatah. Tapi, apa benar begitu? Tanpa sadar, dengan terus bertahan, kamu mulai mengorbankan bagian-bagian terpenting dari dirimu. Pelan-pelan, kamu kehilangan identitasmu. Kamu jadi lebih sering mengalah. Bahkan ketika hatimu jelas-jelas terluka. Kamu bilang, gak apa-apa kok. Padahal, di dalam hati kamu menjerit. Kamu menahan kata-kata karena takut memperbesar masalah. Kamu lebih memilih keheningan yang canggung daripada konfrontasi yang mungkin bisa membersihkan udara. Kamu mulai mengubah dirimu, cara berpakaianmu, teman-temanmu, bahkan mimpimu. Sedikit demi sedikit, kamu sesuaikan agar dia tetap senang, agar kamu tetap diterima. Lalu suatu hari, kamu bercermin dan bertanya, siapa orang ini? Kamu tidak lagi mengenali dirimu yang dulu. Versi dirimu yang ceria, yang punya banyak teman, yang punya mimpi besar, seakan hilang entah kemana. Yang tersisa adalah versi dirimu yang selalu waspada, yang selalu takut salah, yang selalu merasa kecil. Padahal, hubungan yang sehat itu seharusnya menjadi tempatmu bertumbuh, bukan tempatmu layu.
Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Seharusnya tidak membuatmu merasa harus terus-menerus berjalan di atas pecahan kaca. Hubungan yang sehat seharusnya tidak membuatmu merasa kecil, tidak membuatmu takut untuk bicara, tidak membuatmu merasa harus selalu menyesuaikan diri agar dicintai. Cinta yang sehat itu menerima, bukan menuntut perubahan. Mencari ketenangan mental bukan berarti hidup tanpa masalah sama sekali. Semua hubungan pasti punya tantangannya sendiri, tapi ada perbedaan besar antara menghadapi masalah bersama sebagai sebuah tim. Dengan merasa sendirian, menghadapi masalah di dalam sebuah hubungan tenang. Secara mental, itu artinya kamu bisa pulang ke rumah dan merasa damai. Kamu tidak perlu terus-menerus waspada. Kamu tidak takut disalahkan untuk hal-hal sepele. Kamu tidak merasa harus memenangkan persetujuan pasanganmu setiap saat. Kamu bisa bernapas lega. Kadang, kita bertahan terlalu lama di sebuah hubungan bukan karena cinta yang kita miliki begitu besar, tapi karena kita lupa bahwa diri kita sendiri juga perlu dirawat. Perlu dijaga. Kita terlalu fokus menyirami tanaman orang lain sampai lupa bahwa pot bunga kita sendiri sudah kering kerontang. Jadi, coba tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah hubungan ini lebih sering membuatmu lelah daripada memberimu energi? Apakah hubungan ini lebih sering membuatmu menangis daripada tertawa? Apakah hubungan ini lebih sering membuatmu mempertanyakan nilaimu daripada merayakannya? Kalau jawabannya ya, mungkin pertanyaan yang perlu kamu ajukan bukan lagi gimana caranya bertahan, tapi kenapa aku terus memaksakan diri di tempat yang jelas-jelas menyakitiku. Melepaskan memang tidak pernah mudah. Akan ada rasa sakit, akan ada air mata, akan ada kerinduan. Tapi rasa sakit karena melepaskan itu sifatnya sementara, seperti luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Sakit tapi menuju kebaikan. Sedangkan rasa sakit karena bertahan di hubungan yang menguras energi, itu adalah luka yang terus-menerus kamu korek setiap hari. Tidak pernah sembuh, hanya semakin dalam. Mungkin memilih dirimu sendiri kali ini bukanlah sebuah tindakan egois. Mungkin itu adalah bentuk keberanian yang paling murni. Keberanian untuk mengatakan, aku berharga, aku pantas merasa tenang, aku pantas bahagia. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah merasakan hal yang sama. Jika kamu merasa terjebak dan butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan teman yang kamu percaya, keluarga, atau bahkan profesional seperti psikolog. Mereka bisa membantumu melihat situasi dengan lebih jernih. Pada akhirnya, ketenangan mentalmu adalah tanggung jawabmu. Dan kadang, langkah pertama untuk meraih ketenangan itu adalah dengan berani melangkah pergi dari apapun yang merenggutnya darimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.